Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Ihsan Abdillah. Oke, di video kali ini kita akan mengerjakan paket tracker lagi yang berjudul VLSM Design and Implementation Practice. Oke, langsung saja kita ke rekrutmen analisisnya. Nah, pertama-tama kita itu harus menganalisis kebutuhan jaringan kita dulu. Kita itu harus menganalisis kebutuhan jaringan kita. Kita memiliki network address yaitu 10.11.48.0/24. Nah, yang harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Seperti memenuhi kebutuhan dari device-device seperti switch 1 sampai switch 4, kemudian ada juga plus koneksi WAN gitu ya, antara dua router yang membutuhkan dua host address. Nah, jadi total kita membutuhkan 5 subnet ya. Sekarang pertanyaannya ya, yang terpenting adalah bagaimana kita menghitung subnet max yang tepat untuk setiap kebutuhan. Nah, nanti kita harus hitung satu persatu. Rumusnya itu total address, kemudian host ditambah network address ditambah broadcast address. Nah, SW4 ini membutuhkan 60 host. 60 ditambah 2 sama dengan 62. Total addressnya jadi 62. Power of 2 terdekat yang lebih besar daripada 62 adalah 2 dikali 2 pangkat 6, jadi 64. Jadi kita butuh 6 host bits, network bits 632 dikurang 6 sama dengan 26. Subnet maxnya jadi /26 atau 255.255.255.255.192. Nah, kemudian untuk switch switch yang lain itu masih sama caranya ya, seperti yang tadi yang saya jelaskan gitu. Kemudian di sini dalam VLSM ini kita harus mengurutkan dari subnet terbesar ke terkecil. Untuk apa? Untuk menghindari waste address space ya. Nah, sekarang kita implementasi VLSM mulai dari subnet terbesar, yaitu subnet pertama. Di sini ada nggak sih? Saya harusnya menyajikan ini sih ya. Ya biar lebih lengkap lagi kan. Kita mana sih mana. Nah, subnet pertama ada 10.11.48.0/26. Nah, networknya intinya alamat pertama sampai dengan 10.1 sampai 48.62. Nah, broadcastnya 48.63. Terus ada switch 2 LAN yang /27 yang tadi /26. Nah, di sini ada 10.11.48.0/26.
48.64 sampai dengan 95. Jadi networknya itu 64 dan ininya akhirnya nanti di 95. 95. Nanti broadcastnya di 95. Oke, untuk mempersingkat video kan ya, mungkin kita langsung saja ke bagian mengkonfigurasi remote site 1 ini. Nah, pertama kita masukkan enable dulu, kemudian configure terminal. Nanti kita buat hostname-nya itu remote site 1. Lalu kita masuk ke interface Giga Ethernet yang 0/0. Kemudian kita masukkan IP address. Lalu kita masukkan deskripsi connectionnya untuk SW1 LAN. Dan jangan lupa untuk mengetikkan perintah no shutdown setelah memasukkan IP address-nya. Lalu kita keluar, kita ganti ke interface yang Ethernet 0/1. Nah, Ethernet 0/1. Ethernet 0/1. Kita masukkan dulu kita masukkan dulu interface serial yang 0/0/0. Sebenarnya terserah sih, mau misalnya mau masukin yang 0/0 atau 2 ataupun yang Giga Ethernet 0/1 bisa aja. Yang penting kita masukin IP address-nya dengan benar. Nih, kita masukkan dulu IP address-nya. Lalu kita deskripsikan ini. Clock rate 64.000. Kemudian no shutdown, jangan lupa setelah memasukkan IP address. Lalu interface Gigabyte Ethernet kita masukkan setelah itu ya, setelah dari serial 0/0/0 kita keluar, kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/1. Nah, setelah itu kita memberikan IP address-nya, kita berikan IP address-nya 10.11.48, nah, dan seterusnya. Kita letakkan deskripsinya, kemudian kita no shutdown gitu maksudnya. Terus kita keluar, kita simpan dengan perintah write memory. Nah, setelah kita mengkonfigurasinya selesai, kita itu pergi ke user 4. Untuk apa? Untuk mengisi IP konfigurasinya. Nah, ini udah tersedia gitu ya. Udah sebelum mungkin nanti teman-teman tinggal ngikutin aja nih 10.11.48.62. Lalu di sini subnextnya 255.255.255.192. Nah, di sini ada gateway-nya, harus ada default gateway-nya. Nanti biar semuanya selesai gitu ya. 10.11.48.1. Nah, lanjut kita ke SW3. Nah, di SW3 kita akan mengkonfigurasinya. Nah, di SW3 kita akan mengkonfigurasi untuk IP address-nya dan default gateway-nya. Nah, kita masukkan seperti biasa, enable konfigurasi terminal, terus hostname SW3, kita berikan nama SW3 gitu ya. Lalu interface VLAN untuk masuk ke config if. Lalu kita ketikkan IP address-nya, kita masukkan IP address-nya, jangan lupa setelah itu no shutdown.
Nah, setelah no shoot dan kita exit, kita keluar, kita masukkan konfigurasi, kita masukkan IP default gateway-nya. Nah, setelah masuk default gateway-nya, kita telah selesai untuk mengkonfigurasi switch 3 ini. Kita bisa keluar dari config ini, kemudian kita simpan dengan perintah write memory. Dan setelah itu ini nggak bisa, SS1 juga nggak bisa. Nah, udah semua ya, udah terkonfigurasi tadi. Kita konfigurasi remote site, kemudian kita masukkan IP address beserta submax dan default gateway-nya, lalu kita mengkonfigurasi SW3 dan itu akan semuanya menyambung gitu ya. Kita coba aja dulu nih. Ini kita coba ke ini. What this? Ini gak usah jauh-jauh lah, ke sini aja. Nah, harusnya ini bisa nih. Tapi di sini udah 100%. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.